Pinter anjir. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, selamat siang semuanya. Jadi kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan ide bisnis dari ini, yaitu retroachable. Nah, sebentar kita akan tahu apa ini maksud judulnya dari retroachable. Sebelum saya pindah ke slide, marilah saya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ini dari saudari Indah Paramita, kemudian saya sendiri Muhammad Mustadik, kemudian saudara Muhammad Akbar, lalu saudari Milani Rara. Wah, ada doppelganger, dua double nama. Kemudian otak dari bisnis ini yaitu Nur Aisyah. Untuk selanjutnya, mari kita pindah ke slide berikutnya. Baik, untuk pengenalan produk, saya akan mengundang saudara Muhammad Akbar. Time is yours. Silahkan. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan untuk menjelaskan terkait apa itu retroachable. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan apakah teman-teman sudah pernah makan rice ball atau belum? Nah, pasti teman-teman sering karena sering dijual atau banyak dijual di Makassar khususnya. Nah, sesuai dengan namanya, rice ball menggunakan nasi sebagai bahan utamanya. Nah, kalau kita telisik berdasarkan bahasa, yang dimaksud rice bowl ini merupakan nasi yang ditempatkan dalam wadah, bowl, atau mangkok. Namun, mangkuk yang dimaksud ini bukan mangkuk dalam porsi besar, tetapi nasi sebagai bahan utama dengan berbagai macam varian topping atau lauk pauk dengan packaging kotak yang berbahan dasar kertas. Rice bowl itu sendiri merupakan suatu solusi bagi kaula muda dalam mengatasi hal ribet, karena kita tentu saja atau kaum muda zaman sekarang itu serba praktis. Nah, rice bowl ini dapat menjadi solusinya. Tentu saja karena rice bowl ini dapat dimakan di mana saja dan kapan saja. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari penjelasan saudara Akbar. Untuk next slide, mari pindah ke next slide. Nah, untuk keunikan dan keuntungan dari riceable ini saya sendiri akan menjelaskan. Pertama, mari kita semua lihat tuh. Sebelum-sebelumnya rice bowl ini sudah ada, sudah jauh sebelumnya. Namun rata-rata rice bowl yang dijual itu menu-menunya modern. Kemudian ada juga yang biasa dijualkan itu rice bowl pasta, rice bowl masakan Cina, dan masakan Jepang. Pokoknya makanan oriental. Rata-rata seperti itu. Bahkan di luar negeri pun seperti itu. Nah, kami dari kelompok 6 itu mempunyai sebuah ide, ada reformasi sedikit untuk menunya, yaitu kita menambahkan menu lokal. Jadi pertama itu, menu yang dihadirkan adalah tradisional, menu tradisional seperti tempe, ikan goreng, dan sebagainya, yang beragam, tidak cuma terbatas dari satu menu saja. Mulai dari sambal, lauk pauk, kemudian ada sayur-sayurnya. Nah, rata-rata harga rice bowl itu lumayan mahal ya, untuk dompet-dompet yang sedang-sedang. Tapi dari kami itu kita sesuaikan harganya supaya terjangkau, untuk terlebih untuk mahasiswa dan para pekerja-pekerja muda yang kos dan para perindu masakan rumah. Apalagi kalau kita yang merantau ini kadang kayaknya saya mau makan masakan di rumah ini, mau makan tempe goreng tapi kerja di Amerika, tidak ada tempe goreng. Kemudian untuk porsinya itu kita sesuaikan porsinya. Jadi kurang lebih
kurang dari porsi kuli, tapi tidak juga melebihi porsi kuli ya. Jadi imbang, balance. Dan ini cocok untuk dijadikan bekal pada saat kuliah maupun saat kerja. Bisa juga Anda berikan gift kepada anak-anak untuk dijadikan bekal di sekolah. Jadi seperti itu, karena banyak memang peminatnya rice bowl karena zaman modern sekarang itu orang sudah malas, serba malas, yang mau masak nasi saja malas. Nah, kita berikan solusinya. Jadi dibuatkanlah ini rice bowl tapi makanan masakan rumah, jadi tidak terlalu mahal. Seperti itu. Baik, sekian. Untuk next slide-nya, silakan. Nah, jadi cara untuk membuat rice bowl saya persilahkan untuk dijelaskan dari saudari siapa? Baik. Baik. I will Ya, baik. explain Silakan. about how to make rice bowl retroachable. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat retroachable. Hanya secara general saja. Kita tahu bahwa bahan utama dari produk kami kan adalah nasi ya. Nasi ini kita masak dengan kita maksimalkan masakan nasi ini kita masak dengan ya pulen ya, tidak lembek, dimasak dengan pas. Begitu juga dengan selain itu selain nasi putih, kita juga akan we will offer other rice seperti halnya varian lain seperti nasi soko atau buras. Jadi tidak we're not limited only just for rice, white rice. We also adding some another variants like soko or buras. And then kemudian everything on top of the rice should be cut into bite-sized piece. Jadi topping yang ada di atas nasi kan nasi kita buangkan ke box. Kemudian untuk toppingnya kita potong sesuai dengan ukuran sesuap. Jadi kita potong-potong toppingnya. Ya, seperti halnya tempe, kita jangan memotong tempe tersebut dengan ukuran yang besar, tetapi memotong dengan ukuran yang pas sesuap. Gitu. Kemudian setelah bahan-bahannya telah siap, kita mengatur tempat, kita pilih dishnya, lauk pauknya, terus toppingnya, and then we place them after each portion. Kita atur porsinya dan tempatkan dengan porsi yang pas di masing-masing tempat seperti itu. Kemudian menu ala retroachable. Di sini ada hanya beberapa yang ditampilkan karena di dalam rice bowl itu tersendiri ada beberapa macam, ada lauk pauk, ada sambal dan sayuran. Sambal dan sayurannya ada beberapa ya, ada terong, dicabein, terong, dikacangin, ada sambal pete, kemudian lauk pauknya ada ikan, mungkin bisa ikan asin, ada lureh, ya semacam lauk-lauk yang seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Ya, oke, baik. Tadi sudah dipresentasikan oleh saudari Milan bahwa adalah tadi cara membuat bahan-bahan dan menunya.
Kemudian saya persilahkan untuk next slide dipresentasikan. Oke, untuk marketing strategi untuk penjualan, saya persilakan. Saya. Oleh, oke ya, silakan suara dari Rinda. Strategi, bentar ini suara aku tuh dari bunyi sini kak. Ya, kedengaran. Oke. Untuk strategi pemasaran di era digital marketing ini kita harus pandai berpromosi melalui berbagai platform digital seperti media sosial. Media sosial bisa kita manfaatkan untuk branding produk yang ditawarkan seperti Instagram, Facebook, dan story WhatsApp. Selain itu, kami akan mencoba mempertimbangkan untuk berjualan secara online dengan mendaftar sebagai merchant di GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Dengan begitu kita akan dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Satu porsi dibanderol dengan harga terjangkau yakni 5.000 sampai 15.000. Anda bisa menikmati nasi putih hangat dengan lauk khas yang siap disantap, lengkap dengan tumisan sayur warna-warni dan timun segar yang membuat tampilannya semakin cantik. Porsinya pas dan praktis, cocok untuk makan siang di jalan. I think that's all. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Indah. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa penjualan dari rice bowl ini, pertamanya kita start itu dulu digital platformnya seperti tadi story WA dan sebagainya. Lalu kalau sudah berkembang akan didaftarkan di GoFood, GrabFood ataupun di ShopeeFood tadi. Oke. Untuk next slide, ya silakan pindah. Oh, sudah. Oh ya, baik. Jadi sekian tadi presentasi dari kami, kelompok 6. Untuk itu saya akan membuka sesi tanya-jawab. Ya, dipersilakan bagi para peserta yang ingin menanya, silakan. Yang ingin bertanya, saya persilahkan sekarang. Anda ada bertanya kah? Ya, silakan yang mau bertanya. Belum Tidak ada ada yang kayak. bertanya. Sudah mengikut, tidak ada mau. Oh, ya, baiklah, kalau begitu presentasi saya tutup. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selesai di record kah, Milan? Selesai nih kayaknya. Jadi bisa